Pengayoman para dewa di tanah Jawa telah berkurang jauh sekali setelah Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir Majapahit, memutuskan untuk menerima suatu agama baru yang tidak mengenal dewa di dalam pemujaannya, dan juga setelah Raja Siliwangi memilih lengser dari keprabuannya dan moksa. Para dewa yang sebelumnya sering bersemayam di Candi Dieng dan di situs-situs Majapahit sebagai tempat perhentiannya yang kedua setelah Kahyangan, mulai angkat kaki, kembali ke Kahyangan. Wahyu-wahyu yang kemudian diturunkan para dewa di tanah Jawa bukan lagi wahyu-wahyu besar, tetapi hanya wahyu-wahyu yang kecil dan ringan saja kadarnya. Sehingga setelah zaman Majapahit berakhir tidak ada lagi raja-raja yang mampu menjadi raja besar di tanah Jawa. Tidak ada lagi spiritualis yang mampu menghasilkan karya-karya besar yang setanding dengan yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari dan Majapahit. Para empu keris pun tidak lagi mampu menghasilkan keris-keris yang setanding dengan keris-keris yang dihasilkan pada zaman Kediri, Singasari dan Majapahit. Tanah Jawa, setelah masa kejayaan Majapahit berakhir, telah kehilangan pamornya. Tidak ada lagi kejayaan, hanya kerajaan-kerajaan kecil saja yang ada. Bahkan kemudian tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa-bangsa lain dari tanah seberang. Setelah zaman kerajaan berakhir, berubah menjadi zaman republik, tanah Jawa pun tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan dan jarahan orang-orang yang tidak berbudi luhur. Mungkinkah para dewa akan kembali lagi ke tanah Jawa? Mungkinkah para dewa akan membangkitkan kembali kejayaan tanah Jawa? Benarkah nanti setelah munculnya manusia pilihan dewa, Sang Satria Piningit, Sang Ratu Adil, tanah Jawa akan kembali berjaya? Para leluhur tanah Jawa, dengan wahyu dewa, telah menyampaikan ramalan-ramalan tentang akan kembalinya Ki Sabdo Palon dan Ki Naya Genggong, yang merupakan pengejauhan tahan dari Dewa Semar dan Dewa Narada, pada 500 tahun kemudian sejak terakhir mereka menghilang dari hadapan manusia Prabu Brawijaya. Setelah terjadinya Goro-Goro, mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit. Bersenjatakan Trisula Weda, yang wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari, lembut hati tetapi tegas, berhati mulia, membawa perubahan zaman di mana hukum ditegakkan. Mereka akan datang dengan mendampingi manusia pilihan dewa yang akan disebut Satria Piningit. Manusia itu tidak terkenal, tidak muncul sebagai public figure, tidak tampak dalam kancah politik atau kekuasaan dimanapun. Tetapi manusia itu menjadi pilihan dewa. Bukan, tetapi pilihan Tuhan. Karena para dewa hanyalah menjalankan tugas dari sang penguasa alam untuk mendampinginya, menuntun dan mengayominya. Banyak sudah ramalan yang disampaikan oleh para leluhur tentang tokoh Sang Satria Piningit. Banyak orang sudah juga mempelajarinya dan mencoba menginterpretasikannya, dan di berbagai media penulisan banyak orang membahas dan mengulas kesejatian sosok Sang Satria Piningit. Tetapi hingga hari ini kebanyakan semuanya itu masih menjadi sebatas wacana perbincangan saja dan upaya utak-atik gatuk. Ada juga ramalan yang menyebutkan bahwa sosok Sang Satria Piningit akan menjadi Presiden ke-7 Indonesia, seorang sosok pemimpin yang akan menjadi Sang Ratu Adil, yang dipercaya akan mampu memimpin Nusantara ini dengan sangat baik, adil dan membawakan keselamatan dan kesejahteraan kepada rakyat. Karena ramalan itu banyak orang yang mencoba memprediksi, berspekulasi menyebutkan nama tokoh orangnya dengan melihat nama-nama calon presiden dan mencari-cari orang yang kira-kira pantas untuk menjadi presiden ke-7 Indonesia yang kemudian presiden ke-7 tersebut akan disebut Sang Satria Piningit. Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa istilah Satria Piningit dan Sang Ratu Adil adalah berangkat dari ramalan Jayabaya. Ramalannya penuh dengan nuansa gaib. Karena itu untuk menelisik isinya juga diperlukan kemampuan gaib.
Dan untuk menelisik siapa sesungguhnya sosok sang Satria Piningit atau sang Ratu Adil harus juga ditelaah dengan kemampuan gaib, untuk ditelaah apakah orangnya sesuai kegaibannya dengan isi ramalan Jayabaya, tidak boleh asal utak-atik gatuk. Cara menelisiknya yang benar adalah dengan melihat-lihat dulu siapa kira-kira orangnya yang sesuai. Barulah kemudian ditelisik lagi apakah orang itu mengandung kriteria kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Dengan cara itulah kita bisa dengan lebih benar memperkirakan siapa sesungguhnya orangnya. Kalau orangnya tidak mengandung kegaiban yang sama dengan yang sudah diramalkan dalam ramalan Jayabaya, berarti orang itu bukanlah sang Satria Piningit atau sang Ratu Adil yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya, walaupun orang itu menjadi Presiden Indonesia. Seperti yang sudah diramalkan, secara fisiknya sosok manusia sang Satria Piningit akan kelihatan sama saja dengan manusia lainnya. Dan sekalipun sudah muncul di hadapan publik, ia bukanlah seorang tokoh yang sebelumnya sudah terkenal dan ia juga tidak akan mengaku-aku dirinya adalah sang Satria Piningit, sehingga ketika ia muncul itu apakah orang akan mengenalinya sebagai sang Satria Piningit. Memang ini adalah sebuah dilema karena sebenarnya kesejatian sosok sang Satria Piningit bukanlah sebatas seorang manusia yang nantinya menjadi pemimpin di Nusantara, tetapi dia adalah seorang manusia yang sangat tinggi bermuatan gaib. Sampai-sampai tokoh-tokoh manusia ratusan tahun yang lalu yang pada zamannya terkenal sangat mumpuni dan waskita pun memujanya, dan meramalkan kedatangannya secara khusus menggunakan kata-kata, ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah yang juga khusus yang sepintas secara awam terasa sangat tinggi dan berlebihan. Dari situ saja seharusnya kita bisa menyimpulkan bahwa sosok sang Satria Piningit ini bukanlah manusia biasa. Seandainya pun nantinya sang Satria Piningit naik menjadi seorang pemimpin atau presiden, kesejatian pribadinya sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan presiden-presiden lainnya. Ada banyak versi pendapat dan interpretasi orang tentang siapakah sebenarnya sosok sang Satria Piningit itu. Semuanya harus ditelisik secara kegaiban. Sang Satria Piningit bersenjatakan Trisula Weda, kekuatan dan ajaran Tritunggal penguasa alam, Kauruh Budi yang sebenarnya dan kebesaran kuasa Allah atas dunia, dan ia mendapatkan pusaka, bekal dari Tuhan, lambang kebesaran Tuhan, yang bangsa dewa pun tidak memilikinya. Pusaka itu terdiri dari sebuah kitab kehidupan dan ketuhanan yang benar. Timbangan, untuk menimbang, mengukur, menilai, dan menghakimi. Pedang, untuk penghakiman, menegakkan kebenaran dan keadilan dan menebas siapa saja yang melawan kuasanya termasuk para makhluk halus. Wajahnya tampan dan terang bercahaya seperti matahari. Tidak banyak bicaranya, tetapi ucapannya jadi. Bukan begawan atau pandita sakti, tetapi berilmu tinggi dan mampu menerangi orang lain. Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Pusaka-pusaka sakti tanah Jawa dan pusaka-pusaka dewa diwariskan kepadanya. Makhluk halus pun tunduk dan berbaris di belakangnya. Bermahkota, Raja Pilihan Tuhan, Sang Ratu Adil. Bermahkota dua, karena berkedaton dua, di bumi dan di surga dalam kitab Musarar Jayabaya. Raja di dunia manusia dan raja di dunia makhluk halus.